Kantor innovation sekarang tampak seperti medan perang. Meja-meja dipenuhi kabel, sisa makanan, dan juga monitor yang menampilkan barisan kode program. Di sudut ruangan, angka hitung mundur mulai menunjukkan sisa waktu 12 jam. Pukul 9 malam sekarang, namun aroma kopi pekat masih memenuhi ruangan yang dingin oleh AC. Halo? Astagfirullah. Pokoknya saya nggak mau tahu ya besok proyek itu harus sudah bisa selesai. Iya, iya saya paham. Tapi ini masalahnya saya udah ngubungin semua influencer untuk bisa upload besok. Iya, tolong ya jangan telat. Oke. Mas, Ya, ini kita udah nggak ada waktu lagi loh. Pokoknya saya nggak mau tahu besok kita harus udah ready ya mas. Tolong ya mas. tenang Rin. Tim teknis saat ini sedang melakukan final sweep. Kalau begitu, bagaimana Pak Prayogo respon meter dari Singapura? Ya, besok mereka akan mengadakan press release untuk pengumuman pendanaan kita. Tapi ingat, mereka mendanai perusahaan ini karena mereka yakin bahwasanya PaySafe adalah platform paling aman di Indonesia. Saya tidak ingin ada kesalahan sedikit pun, Bud. Stabilitas sistem di lingkungan staging kita sudah sangat bagus. Kita sudah mencapai 98% code coverage. Saya yakin besok pagi kita akan merajai pasar fintech lokal. Opal, bagaimana persiapan deployment pipeline-nya? Infrastruktur sudah siap, Pak Ahmad. Jalur deployment sudah diuji berkali-kali. Kita hanya tinggal menunggu instruksi code freeze jam 11 malam. Nanti agar semua data sinkron. Suasana yang damai mendadak menegang saat Sita masuk ke ruangan dengan wajah tegang. Di belakangnya, Brody mengikuti. Brody terlihat terus menyangka keringat di dahinya. Matanya tidak berani untuk menatap Budi. Maaf jika saya mengganggu euforia malam ini. Tadi saya baru saja melakukan audit mendalam pada dependensi tree versi production. Dan saya menemukan ada masalah zero day pada library autentikasi pihak ketiga yang kita pakai di aplikasi kita, Pak. Maksud kamu apa sih, Tak? Bukannya QA minggu lalu sudah memberikan lampu hijau? Bukankah harusnya ini semua sudah aman? Tadinya begitu, Pak. Tapi ini merupakan masalah baru. Security Advisory ini baru saja dirilis di komunitas keamanan global tepat 2 jam yang lalu. Dan skor CVSS-nya itu sampai mencapai 9,8. Ini sangat kritis, Pak. Sederhananya begini Pak Budi, ada celah SQL injection pada modul login yang baru kita integrasikan. Siapapun yang tahu cara memanipulasi query dasar bisa melewati gerbang keamanan kita dan mengambil alih database nasabah secara langsung tanpa sandi. Mas Budi, Mas Opal, itu modul integrasi yang saya kerjakan. Saya sudah mengikuti dokumentasi dan standarisasi resminya. Saya tidak tahu kalau library itu punya lubang celah yang sebesar itu. Tolong jangan pecat saya, Mas. Bentar. Ini maksudnya gimana? Kalian mau nunda rilis besok? Kalian tahu nggak sih berapa banyak uang yang udah kita keluarin buat proyek ini? Kalau misalnya kita nunda, Mas Bud, please lah, ini bakal kacau mas rencana kita. Tekanan di ruangan ini sudah mencapai puncaknya. Jarum jam terus berputar menuju tengah malam. Di luar, kota mungkin sudah mulai sepi. Namun di ruangan ini, suhu perdebatan semakin panas. Inilah medan tempur tekanan kerja yang sebenarnya. Opal, dengar, kita tidak bisa menunda perilisan ini. Kalau kita tidak rilis besok, maka kompetitor kita, Payfast, akan mengeluarkan fitur aplikasi yang baru juga, yang serupa. Apakah kita tidak bisa rilis dulu saja, lalu secara diam-diam kita patch, silent patch? Pak Budi, silent patch hanya berlaku untuk UI glitch atau masalah minor. Ini data breach yang menunggu waktu. Menjalankan aplikasi ini besok pagi sama saja dengan memberikan kunci berangkas nasabah ke pencuri. Aduh, Mas Opal, ngomong doang gampang mas. Tapi mas pernah mikir gak sih caranya gimana bayar karyawan tiap bulan? Gampang gak gampang mas ngeluarin uang itu? Pernah mikir gak sih mas? Rina,
kamu bicara soal kerugian marketing, tapi coba kamu bayangkan kerugian kepercayaan. Kita menamakan aplikasi ini PaySafe. Kalau hari pertama saldo nasabah hilang, nama kita bukan lagi PaySafe, tapi PayScam. Kepercayaan itu aset termahal kita, bukan iklan kamu. Ya, saya setuju soal kepercayaan Ahmad. Tapi saya juga punya tanggung jawab kepada dewan direksi saya. Saya tidak ingin ada penurunan seperti ini. Kita bisa ambil resiko aja nggak, Bud? Kayaknya kemungkinannya kecil juga. Pak Prayogo, di komunitas gelap ini berita zero day seperti ini menyebar lebih cepat daripada berita viral di media sosial. Celah ini sudah didokumentasikan, Pak. Hanya butuh waktu menit bagi skrip otomatis untuk memindai aplikasi baru milik kita, Pak. Tapi Mas Opal, kalau kita cuma menunda modul login tertentu atau kita pakai metode manual dulu saja, apakah kita tetap bisa melakukan rilis? Saya takut kalau rilis ini ditunda, Pak Budi dan semua karyawan di sini yang ada di sini akan melihat saya sebagai penyebab kerugian miliaran rupiah ini. Saya masih butuh pekerjaan. Mas Opal, ini juga untuk KPR saya, Mas. Ayo kita rilis aja. Dodi, dengarkan saya. Integritasmu bukan diukur dari seberapa patuhnya kamu pada bos, tapi seberapa jujurnya kamu pada profesimu. Kalau kamu diam hari ini karena takut, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu dengan ketakutan bahwa karyamu melukai orang lain. Itu bukan cara kerja seorang profesional, Dodi. Cukup perdebatan emosionalnya. Mari kita bicara soal fakta hukum. Pak Prayogo, Pak Budi, tolong dengarkan ini. Undang-Undang PDP pasal 46 menyebutkan kewajiban menjaga integritas data. Jika manajemen memaksakan rilis, padahal sudah ada laporan teknis mengenai celah keamanan, ini bukan lagi kelalaian, ini kesengajaan. Sanksi pidana, korporasi, dan denda yang bisa menyedot pendanaan seri B kalian. Hah? Are you kidding me, Reza? Saya tidak pernah bicara soal penjara, Pak. Jika terjadi kebocoran, jejak audit digital akan menunjukkan bahwa Opal dan Sita sudah melapor malam ini. Manajemen yang akan disalahkan sepenuhnya karena mengabaikan peringatan keamanan demi profit. Tapi kerugian iklan kita Rina, biaya iklan itu bisa kita klaim sebagai investasi keamanan nantinya. Tapi kalau kita dipenjara atau didenda triliunan, tidak ada iklan yang bisa menyelamatkan kita. Budi, pilihannya hari ini cuma rugi uang hari ini atau hancur selamanya. Keheningan sekarang menyelimuti ruangan. Suara detik jam dinding terasa seperti dentuman keras. Budi menatap monitor layar hitung mundur yang kini tinggal 8 jam lagi menuju aplikasi rilis. Ia melihat ke arah Opal, lalu ke arah Pak Prayogo. Aduh, Bud, gimana ini jadinya? Manajemen Singapura udah nelponin gua terus nih dari tadi. Sepertinya kita tidak bisa rilis besok. Rina, batalkan semua kampanye besok pagi. Hubungi semua agensi sekarang juga. Bilang kalau kita menemukan standar keamanan yang harus ditingkatkan. Jadi kita bawa narasi bahwa PaySafe terlalu aman hingga menunda rilis. Ya udah deh Mas, kalau gitu saya akan coba hubungi agensinya sekarang. Ingat Budi, ini yang terakhir. Saya tidak ingin ada kesalahan ke depannya sedikit pun. Untuk sekarang, manajemen Singapura biar saya yang ngurus. Baik. Terima kasih Pak Budi, Sita, Dodi. Kita mulai patching sekarang. Kita punya 48 jam untuk memastikan tidak ada satu celah pun yang tersisa. Baik Mas Opal, saya akan bantu semaksimal mungkin. Siap. Oke, saya sudah memesan makanan dan kopi untuk kita semua. Dodi bisa tolong ambilkan ke bawah ya. Baik Pak, saya ambilkan. Dad. Ya. Saya nitip Ultramix 1 ya. Siap Pak. Pagi mulai menyingsing. PaySafe tidak diluncurkan hari ini. Namun, tim inovasi tetap bekerja. Di media sosial, bukannya cibiran, publik justru mengapresiasi kejujuran perusahaan yang berani menunda rilis demi keamanan data penggunanya. Integritas di malam itu telah menjadi fondasi terkuat bagi masa depan perusahaan mereka. Cheers for everybody. Cheers.
Halo, aku Nina sebagai narator di sini. Halo, aku Faisal sebagai Budi, CEO Faisal. Halo, aku Hasbi sebagai Pak Prayogo sebagai investor utama. Halo, aku Safira Azina sebagai Rina. Halo, aku Farel sebagai Reza, itu legal officer. Halo, aku Elsa sebagai Sita, security engineer. Halo, aku Farhan sebagai Dodi, junior developer. Halo, aku Yahyo sebagai Opal, lead developer. Halo, saya Bapak Faiz sebagai Ahmad, developer sebagai co-founder. Oke, tadi kita sudah lihat penampilan drama dari kelompok yang telah menunjukkan drama tentang etika profesi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita akan analisis apa sih maksud dari drama tersebut. Pertama, dari segi dilema etikanya. Di sini sudah ada Safira yang akan menjelaskan tentang dilema etikanya. Jadi, dilema etikanya itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu loyalitas vis tanggung jawab, di mana dilema antar mematuhi target perusahaan atau melindungi hak keamanan data pengguna. Yang kedua, profit dan integritas. Jadi di sini tuh memilih penangguhan kerugian finansial jangka panjang dan mencegah bencana finansial masif bagi nasabah di masa depan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tekanan dunia kerja. Ini adalah di mana Dodi mewakili tekanan personal seperti KPR dan KPI yang sering menggoda profesional untuk berkompromi pada kualitas dan juga keamanan. Oke, tadi sudah di dilema etikanya. Selanjutnya kita akan tinjau bagaimana dari segi teori etikanya. Yang akan dijelaskan sama Farel. Nah, oke, jadi di sini tuh tinjauan teori etikanya ada 3. Pertama tuh ada deontologi, kedua utilitarianisme, dan yang ketiga tuh virtue ethics. Aku mau ngejelasin dulu yang deontologinya. Nah, itu tuh untuk fokus pada kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab moral. Opal bertindak berdasarkan kewajiban profesionalnya untuk avoid harm dan mematuhi standar etik komunitas IT global, terlepas dari aksi akhirnya. Dan Reza memperkuat ini melalui kewajiban hukum mutlak, yaitu Undang-Undang PDP. Yang kedua tuh ada utilitarianisme, nah ini tuh analisis biaya manfaat. Nah, meskipun penurunan rilis merugikan secara langsung, membiarkan aplikasi dengan celah kritis akan merugikan jutaan orang. Mencegah kebocoran data, Masal memberikan manfaat utilitas yang jauh lebih besar bagi masyarakat luas daripada sekadar rilis tepat waktu. Dan ketiga itu virtue ethics, yaitu menyoroti karakter. Opal menunjukkan integritas dan keberanian moral, itu moral courage, untuk berkata tidak pada perintah yang salah. Ahmad menunjukkan keutamaan wisdom, kebijaksanaan dalam memimpin produk, sementara Dodi belajar untuk membangun karakter yang layak dipercaya bumi. Nah, selanjutnya terakhir ke dalam distribusi tanggung jawab. Seperti apa sih yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh seorang profesional yang akan dijelaskan oleh Faisal. Oke, jadi dari cerita yang sudah ditampilkan ya di pentas drama, kita tuh bisa mengetahui di sini ada 4 distribusi tanggung jawab ya. Mulai dari Opal sebagai lead developer, ya dia bertanggung jawab atas integritas kode dan kebenaran nantinya flow mekanismenya gitu ya, apakah error atau tidak. Nah, lalu ada security engineer Sita, seperti yang kita tahu Sita di pentas ini melaporkan risiko secara transparan dan tanpa sensor, walaupun di sana ada investor dan CEO gitu ya. Lalu selanjutnya ada Reza sebagai legal counselor. Nah, tugasnya Reza di sini adalah menjaga perusahaan agar tetap berada di koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Jadi seperti tadi ya, udah mulai melenceng, maka Reza mengingatkan tentang regulasi yang berlaku. Lalu yang terakhir ada Budi sebagai CEO-nya. Ya, di sini Budi mengambil keputusan jalannya perusahaan gitu ya, dengan mempertimbangkan semua resiko demi kelangsungan hidup bersamaannya. Oke, sekarang sudah jelas kan maksud dari pentas yang sudah kami tampilkan. Terima kasih sudah menyaksikan. See you.